Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Baik saudaraku sekalian, selamat datang di channel saya, channel Ramli Aliridho, tentang pembahasan dakwah Islamiyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu faraid, atau bisa dikatakan dengan ilmu bab waris. Yang mana ilmu faraid ini sudah sangat jarang sekali baik dikaji bahkan diamalkan. Entah itu karena banyak beranggapan bahwa ilmu faraid ini sangatlah susah untuk dipahami sehingga jarang sekali orang untuk menguasainya. Padahal ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena ilmu faraid ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Dan ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang bisa menentukan hukum Allah dalam bab waris. Karena ketika kita membagikan warisan tanpa melalui tuntunan ilmu faraid, maka itu pembagiannya batil atau bisa dikatakan tidak sah. Dan ketika pembagian waris tidak sah, tidak sesuai dengan aturan Allah, maka niscaya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Nah, maka dari itu, melalui mediasi ini, insya Allah saya Ramli Aliridho akan coba untuk menjelaskan, berbagi dan menjelaskan tentang ilmu faraid. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan kita amalkan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan pertama. Baik saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Dan insya Allah pembahasan ini saya mengambil sumber dari kitab Ruhbiyah karangan Syekh Muhammad bin Umar Bakri. Dan saya akan menjelaskan tentang ilmu faraid itu dari mulai pertama, yaitu tentang apa yang dinamakan ilmu faraid, kemudian apa itu tirkah, ya, yang kedua tirkah, yang ketiga golongan dari laki-laki yang berhak mendapatkan waris, kemudian yang keempat itu dari golongan perempuan, ya, yang mendapatkan warisan siapa saja dari golongan perempuan, kemudian yang kelima ada pembahasan tentang dawil furud, ya, dawil furud, kemudian yang keenam asobah, yang ketujuh tentang hijab, lain dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Baik, kembali lagi yang pertama, kita mulai pembahasan apa itu ilmu faraid. Ilmu faraid itu sebagaimana telah dikatakan dalam nasarnya Syekh Muhammad, wa ilmun yu'arifu bihi ma yakhussu kulla dihakim minat tirkah. Yang artinya ilmu faraid ialah salah satu ilmu yang bisa menentukan si ahli waris, siapa saja yang akan mendapatkan warisan dari tirkah. Ya. Jadi dengan ilmu faraid ini kita bisa tahu ahli waris siapa saja nih yang akan mendapatkan warisan, yang mendapatkan hak dari tirkahnya. Itu yang dinamakan ilmu faraid. Apa yang dinamakan tirkah? Tirkah ialah harta atau benda sepeninggalan mayit yang sudah bebas atau yang sudah bersih dari hak-hak yang lain. Jadi yang dinamakan tirkah ini adalah peninggalan mayit, harta yang ditinggalkan oleh mayit
yang sudah bersih atau sudah bebas dari sangkut paut yang lain. Nah, yang lain ini seperti apa? Seperti yang dinamakan hibah, kemudian wakaf, ada juga utang piutang, kemudian wasiat, ya, dan lain-lain. Jadi ketika orang meninggal atau mayit meninggal, kemudian meninggalkan harta benda, nah yang ditinggalkannya ini belum jadi tirkah selama ini belum bebas dari apa yang namanya sangkut paut dari hak yang lain. Misalkan ada hibahnya di situ, kemudian ada wakofnya, itu dibersihkan dulu. Nah kalau sudah bersih, sudah bebas dari hibah, sudah bersih dari masalah utang piutang, kemudian sudah bersih dari gonogini, ya, termasuk itu gonogini, maka itu bisa dikatakan tirkah. Nah, supaya jadi tirkah, kita bagi. Nah, bagaimana cara membaginya? Misalkan yang meninggal ini suaminya. Suaminya ini meninggalkan istri dan anak 2 misalkan. Nah, anaknya ini mau laki-laki mau perempuan, terserah lah. Ini sebagai contoh saja. Nah, dia meninggalkan 100 juta. Ya. Nah, yang 100 juta ini tidak bisa dijadikan tirkah dulu. Ini harus dibagi dulu untuk gonogini. Baik, saya akan gambarkan seperti apa itu tentang bagaimana cara menghasilkan jadi tirkah, ya. Insya Allah saya akan gambarkan supaya bisa lebih dipahami dan supaya lebih jelas. Pertama-tama kita kalkulasikan dulu tentang yang ditinggalkan oleh mayit. Kita ambil contoh misalkan mayit meninggalkan harta bendanya dikalkulasikan semuanya sekisaran 100 juta. Ini keseluruhan 100 juta misalkan, ya, 100 juta. Ini 100 juta. Nah, ini dari keseluruhan harta yang ada, ya, yang ditinggalkan mayit. Nah, kemudian, nah, apakah ini sudah jadi tirkah? Ini belum jadi tirkah. Kenapa? Karena ini masih ada hak istri dari gonogininya. Kalaupun ada di sini misalkan istri yang ditinggalkan ini dulu membawa modal sekitar 5 juta misalkan. Ya, 5 juta, maka ini dipotong dulu 5 juta. Untuk apa? Untuk mengembalikan modal si istri. 5 juta misalkan, ya. Istri dulu membawa modalnya itu 5 juta. Entah itu pemberian dari orang tua, maupun itu pemberian dari saudara, atau punya sendiri. Yang jelas dia membawa modal untuk rumah tangga ini sekitar 5 juta. Kita ambil 5 juta, berarti 5 juta, ya. 5 juta, ya. Nah, ini simpan, kasih ke istri. Berarti ini sisa 95 juta lagi. Nah, kemudian suami pun sama. Dulu membawa modal kisaran 5 juta. Maka sama, dipotong juga 5 juta untuk suami. 5 juta, ya. Ini 5 juta. Nah, disimpan. Berarti sisa tinggal 90 juta. Ya. 9 sisa, ya. Sisa 90 juta. Ya. Apakah ini tirkah? Belum. Ini belum menjadi tirkah. Kenapa? Karena ini belum dibagi gonogininya.
Ini tadi baru diambil modal istri, kemudian modal suami. Nah, cara pembagiannya untuk menghasilkan jadi tirkah yang 90 juta ini dibagi 3. Ya, dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena untuk 2 orang, untuk suami dan untuk istri. Sedangkan suami di sini posisinya jabatan di ahli waris itu lizakari mislu hadil unsen. Laki-laki itu 2 bagian dari istri. Artinya istri 1 bagian, laki-laki 2 bagian, maka dibagi 3. Ya, dibagi 2 untuk suami, yang 1 untuk istri. Berarti 90 juta dibagi 3, hasilnya 30 juta. Maka 30 juta kasih ke istri, 30 juta. Ya. Nah, berarti yang 60 jutanya kasih ke suami. Nah, ya, jadi bagian istri modal dengan gonogini itu 35 juta dikasih ke istri. Ini belum warisan, ini bukan warisan, ini adalah hasil daripada gonogini. Ya. Berarti sisa tinggal 60 juta. Nah, yang 60 juta ini kasih ke bagian suami. Dijumlahkan dengan modal tadi yang 5 juta. Berarti hasilnya 60 juta tambah 5 juta. Berarti 60 juta ditambah 5 juta. Berarti hasilnya 65 juta. Nah, yang 65 juta inilah yang akan menjadi tirkah. Artinya 60 juta ini adalah tirkah yang akan dibagikan ke ahli waris yang berhak mendapatkannya. Ya. Termasuk istri istri yang meninggal pun akan mendapatkan bagian dari sini. Nah, inilah cara untuk mendapatkan tirkah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini saudara sekalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan jika belum ada yang paham, mungkin dikarenakan kurang fasihnya saya dalam menyampaikan, maka bisa langsung konfirmasi. Saya cantumkan nomor di bawah di deskripsi saya. Silakan bisa chat kapan saja, jam berapapun, insya Allah saya akan balas. Ya. Atau bisa juga dengan tulis komentar di bawah ini. Ya. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kali ini, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang hak-hak yang mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.